Baik, pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pastor Suhanda Supardi. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Sehat-sehat dan panjang umur ya. Sehat dan harus panjang umur. Amin, amin, amin. Silakan, Pastor Suhanda. Iya, oke. Terima kasih Pak Frans atas waktu yang diberikan pada saya untuk men-sharingkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah air kehidupan. Iya, Bro Egi bisa PowerPoint-nya. Ya, next. Ya, air kehidupan tema kita pada hari ini. Kita tahu tubuh kita juga terdiri dari kurang lebih 60-70%. Tanpa air kita tidak akan hidup, ya. Karena air begitu penting bagi tubuh kita. Begitu juga kalau kita lihat lampu-lampu di rumah kita tanpa kita sadari, semuanya itu pun dari tenaga air. Dari tenaga air yang menggerakkan turbin, jadi pembangkit listrik, dan akhirnya menghasilkan lampu-lampu yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Baik, dilanjutkan, Bu Egi, next. Ya, tema kita adalah air kehidupan. Apa yang dimaksud dengan air kehidupan? Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan air kehidupan dan apakah sudah ada air kehidupan itu di hidup kita. Nah, bagaimana air kehidupan itu ada, sampai kita mengalaminya terjadi di hidup kita. Nah, ini yang terpenting, bagaimana kita mengalami air kehidupan itu, dan air itu sudah ada, bahkan tadi Pak Fran katakan ada memancar sampai kepada hidup yang kekal, dan kalau ada air kehidupan, kita tidak mungkin binasa lagi, karena itu akan memancar terus sampai kehidupan yang kekal. Oke, next. Kita lihat kelahiran Yesus di kandang hewan dan diletakkan di palungan. Kita semua sudah mendengar dan tahu ini. Suara ayatnya, ya. Dan ayatnya terambil dari Lukas 2 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kita sering mendengar hari Natal yang seringkali diceritakan Yesus lahir di kandang hewan, dan juga mengenai orang-orang Majus dan para gembala di padang Efrata yang datang mengunjungi Yesus yang di palungan. Nah, mengenai palungan itu sendiri, bahwa dia diletakkan di dalam palungan, apa maksudnya daripada kata-kata atau kalimat ini, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Gitu. Apa maksudnya? Apakah tidak ada maksud daripada dibaringkan di dalam palungan? Atau hanya sekedar cerita yang tidak pernah diungkapkan gitu ya? Di palungan maksudnya rencana Allah itu bagaimana kita melihat dari peristiwa ini. Jadi apakah maksud dan rencana daripada kelahiran Yesus yang di palungan ini? Nanti kita lihat makna dan maksud kelahiran Yesus di kandang hewan dan diletakkan di palungan. Nah, kita akan lihat next selanjutnya. Kita lihat dari cerita di dalam Perjanjian Lama, ya.
kita tahu pada waktu Ishak sudah mulai dewasa, maka Abraham ingin mencari istri untuk Ishak. Lalu ia mengutus hambanya, ya. Hambanya diutus agar pergi ke kampung halamannya. Jangan kau mengambil istri dari orang Kanaan, kata Abraham kepada hambanya yang akan diutus ini. Pergilah menuju ke Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor, gitu. Di sana engkau harus pergi untuk mencari mempelai untuk Ishak, gitu ya. Nah, kemudian hambanya itu pergi bersama dengan unta-untanya dan juga perhiasan yang dibawanya. Kemudian dia tiba di kota Nahor, di luar kotanya. Di situ dia berdiri di dekat mata air, ya, di mana biasanya perempuan penduduk itu dari kota itu datang keluar untuk menimba air, untuk memberi makan kepada kambing dan dombanya. Nah, hamba daripada Abraham ini bingung bagaimana nih mencari calon istri untuk anak dari tuannya, yaitu Ishak. Karena itu saat dia berdiri di dekat mata air dan perempuan-perempuan penduduk kota itu datang, dia berdoa gitu. Tuhan, Allah tuanku Abraham, katanya. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar dan menimba air. Nah, di dalam doa dia berkata demikian. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, nah ini dia berkata kepada Tuhan, dan kalau anak perempuan itu menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Gitu ya. Nah, pada waktu perempuan-perempuan itu datang, dia berkata kepada satu perempuan yang namanya Ribka, gitu ya, untuk meminta air untuk minum. Di ayat 19 dan 20, Ribka memberi ia minum dan juga mengatakan, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segera dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlari sekali lagi ke sumur air untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Jadi pada waktu hamba Abraham itu meminta air, Ribka menuangkan buyung air dari buyungnya dan berkata sesuai dengan doa yang hamba Abraham itu berkata kepada Tuhan. Ribka mengatakan, baiklah, untuk onta-ontamu juga akan kutimbakan air sampai semuanya puas minum. Dan dia pasti menimba air bolak-balik, menuangkan ke dalam palungan. Dan ketika hamba itu memperhatikan di dalam cerita itu, saya nggak tulis ayatnya karena terlalu banyak. Dia menghampiri setelah unta-untanya puas diberi minum, dia menghampiri perempuan itu, memasangkan anting emas dan juga gelang. Dan berkata, di mana rumahmu? Bolehkah aku tinggal? Nah, nggak taunya Ribka adalah keluarga daripada sanak saudara Abraham dari Nahor itu. Nah, itu yang dia cari. Dan menemukan mempelai untuk Ishak. Nah, kita lihat di sini peristiwa ini hamba Abraham itu berdoa dekat mata air. Dan juga ada hubungannya dengan palungan. Karena air itu ditimba, dituangkan ke dalam palungan.
Dan juga ada calon mempelai, yaitu Ribka, yang akan menjadi mempelai daripada Ishak. Jadi kita lihat di sini gambaran daripada air palungan dan mempelai sudah diperlihatkan semenjak waktu Abraham mencari mempelai untuk Ishak. Diberikan gambaran untuk kita melihat nantinya gitu ya. Apa maksud daripada palungan dan air kehidupan gitu. Nah, kemudian kita lihat next berikutnya di poin 4. Di sana kita lihat juga di poin 4. Bagaimana pada waktu Yakub setelah mengambil hak kesulungan dari Esau, dia merasa ketakutan, dia ibunya yaitu Ribka itu meminta dia supaya melarikan diri dan pergi ke rumah pamannya yaitu Laban. Nah, singkat cerita, Yakub pergi ke rumah Laban dan dia tinggal di sana. Dan waktu tinggal di sana, Laban meminta supaya dia bekerja dan juga Yakub meminta upah yaitu anak daripada Laban, yaitu Rahel. Nah, dia bekerja 7 tahun agar supaya memperoleh Rahel itu. Setelah 7 tahun dia bekerja, dia ditipu oleh Laban. Kita tahu ceritanya bukan Ribka yang diberikan, tapi Lea, yaitu kakak daripada Ribka. Dan Yakub memprotes. Dan Laban mengatakan, oke, nanti Rahel pun akan kuberikan. Tapi engkau akan bekerja lagi selama 7 tahun. Jadi Yakub bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, gitu ya. Pertama Lea dan kemudian mendapatkan Rahel selama 14 tahun. Dan kita tahu selama 14 tahun itu dia mengubah-ubah upah daripada si Yakub ini. Ya. Di pada akhir cerita Yakub mengatakan engkau sudah mengubah-ubah upahku selama 14 tahun ini. Dan selama 14 tahun itu, pada 14 tahun terakhir, dia bermimpi. Karena Tuhan begitu baik pada dia, Tuhan memberikan dia mimpi. Bahwa di sini dikatakan bahwa dia melihat bahwa domba-domba yang berbintik-bintik akan melahirkan juga anak kambing domba yang berbintik-bintik. Nah, pada waktu dia bermimpi seperti ini, diceritakan dalam mimpi itu, dia kemudian berkata kepada Laban, kita buat perjanjian. Nanti anak kambing domba yang berbintik-bintik itu untuk aku. Dan yang bukan berbintik-bintik untuk engkau. Laban setuju. Karena jarang sekali kambing domba itu bawa warna demikian. Dan akhirnya mereka membuat jarak yang cukup jauh. Nah, kemudian di sini dikatakan Yakub meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan. Jadi sesuai dengan mimpinya, dia meletakkan dahan yang dikupasnya dan berbintik-bintik di dalam palungan. Diletakkannya dalam tempat minum. Kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jadi pada waktu kambing domba itu datang minum, dia melihat dahan-dahan yang dikupas dan diletakkan di dalam palungan itu yang bercorak-corak, yang berloreng-loreng. Dan pada waktu dia minum di situ, kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Gitu. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Nah, dia selama 6 tahun mengerjakan ini sampai dia genap 20 tahun bekerja dengan Laban. Dan kemudian dia memutuskan setelah banyak harta bendanya, kambing dombanya, dia memutuskan untuk meninggalkan Laban. Dia menceritakan kepada istrinya. Dan dia melarikan diri dari Laban.
dengan membawa semua harta bendanya, anak istrinya, dia mau kembali ke rumah bapaknya, yaitu Ishak, kembali ke rumahnya. Nah, dari peristiwa ini kita pun melihat gitu ya, di mana Yakub berpisah dengan Laban setelah 20 tahun bekerja, di mana selalu mengubah upah Yakub, dia kembali ke rumah bapaknya. Nah, di sini kita lihat ada peristiwa dahan yang diletakkan di dalam palungan. Domba-domba waktu minum datang ke palungan waktu mau minum dan berkelamin dan menghasilkan anak domba yang berbintik-bintik, berbelang-belang dan bercorak-corak. Kemudian semuanya itu dibawa ke rumah bapaknya. Nah, kalau kita lihat ini, kita renungkan, sama seperti bagaimana kita orang percaya setelah melihat kepalungan, melihat Kristus, air kehidupan itu, kemudian setelah itu kita menerima maksudnya banyak orang percaya, melahirkan banyak orang percaya. Dan orang-orang percaya itu akan dibawa oleh Kristus juga, dibawa ke rumah Bapaknya. Dan kita seringkali membahas, aku akan ke rumah Bapa, memberikan tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi orang percaya dibawa ke rumah Bapaknya. Nah, ini adalah gambaran daripada Yakub membawa istrinya, yaitu mempelainya, ke rumah bapaknya kembali, meninggalkan Laban yang sudah menindas dia. Gambaran kita sudah dikuasai oleh dosa, ditindas oleh dosa, kemudian dilepaskan, dibawa oleh air kehidupan itu ke rumah Bapa. Nah, kita lihat di gambaran ini menceritakan mengenai palungan, ya, dan juga mempelai yang sudah diterima oleh Yakub di rumah Laban, hasil daripada kerjanya selama 20 tahun itu. Kemudian next ke poin 5 kita lihat. Pertemuan Musa dengan Sipora. Musa lama di Mesir. Kita tahu ceritanya. Kemudian dia membunuh orang Mesir. Kemudian dia ketakutan karena ada yang mengetahuinya. Dan dia lari. Dia lari ke Midian. Di dalam cerita itu dia berdiam di satu tempat sumur air gitu ya. Di mana tempat itu di Keluaran 2 ayat 16-17 ini ada ayatnya. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Kita melihat ini di sini pertemuan antara Musa dengan ke-7 anak perempuan imam di Midian ini terjadi di dekat sumur air, ya, di mana peristiwa ini adalah anak-anak daripada imam Midian itu ingin mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Tetapi gembala-gembala yang lain mengusir mereka. Ini yang seringkali terjadi di kehidupan anak-anak perempuan daripada imam Midian ini. Sehingga mereka seringkali pulang terlambat sore hari gitu ya, karena menunggu sampai gembala-gembala yang lain selesai dan kemudian mereka memberi minum kambing domba mereka. Seringkali mereka pulang terlambat. Nah, pada waktu saat itu Musa menolong mereka, memberi makan, memberi minum kambing domba mereka dengan mengusir gembala-gembala yang seperti biasanya mengusir anak-anak dari imam Midian ini. Kemudian mereka pulang. Nah, imam Midian ini berseru mengatakan, mengapa engkau cepat? Nggak seperti biasanya. Saya nggak tulis ayatnya terlalu banyak. Dan anak-anaknya menceritakan ada yang menolong mereka menimbakan
air ke palungan sampai banyak, sampai kambing domba mereka itu sampai puas minum. Lalu ayahnya mengatakan, di mana dia? Kenapa engkau tidak panggil? Itu ada katanya, panggil supaya dia makan bersama dengan kita, gitu kan? Kemudian ya Musa masuk, ya pasti makan bersama dengan mereka dan tinggal di sana, dan kemudian diberikan Sipora untuk menjadi istrinya, yaitu mempelainya. Nah, kita lihat di sini peristiwa ini, pertemuan Musa di dekat sumur berhubungan juga dengan air dan palungan, dan kemudian dia ke rumah mereka, diberi makan, tinggal di situ dan mempunyai, diberikan anaknya Sipora sebagai istrinya. Jadi ada hubungan antara air, palungan, dan calon mempelainya, yaitu Sipora. Nah, kalau kita lihat di sini, di mana ayah mereka mengatakan, di mana orang itu? Panggil. Suruh dia makan. Nah, kalau kita lihat, perhatikan ini, kita renungkan. Bisa nggak kita melihat ke Wahyu 3 ayat 20? Di mana dikatakan, kita sudah familiar dengan ayat ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, Musa mengetuk pintu dengan menimba air ke dalam palungan untuk memberi makan domba-domba. Nah, kemudian Imam Midian ini membuka pintunya supaya Abraham bisa masuk makan ke dalam rumahnya. Sehingga mereka dapat makan bersama-sama. Dan akhirnya terjadi peristiwa pernikahan, yaitu antara Musa dengan Sipora. Kalau kita lihat gambarannya sudah terjadi di Perjanjian Lama, untuk kita melihat ke Wahyu 3 ayat 20. Aku mengetuk. Musa mengetuknya dengan air yang ditimba ke dalam palungan. Secara nggak langsung mengetuk hati daripada ayah, daripada anak-anak mereka itu. Sehingga mengatakan, panggil dia masuk, kasih makan. Dan akhirnya menjadi mempelai diberikan, yaitu Sipora. Gambarannya kita lihat di Wahyu 3 ayat 20 seperti Musa di rumah Imam Midian. Nah, kemudian ke poin 6 kita lihat next berikutnya. Di sana dikatakan di Yesaya 1 ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, Tuhan menegur bangsa Israel, dikatakan keledai saja mengenal palungan. Keledai adalah binatang yang paling bodoh, gitu kan? Seringkali kita manusia menganggap keledai itu binatang yang paling bodoh. Tetapi binatang yang paling bodoh mengenal palungan sebodoh-bodohnya keledai. Dia masih mengenal palungan yang disediakan tuannya. Sedangkan umat Israel tidak memahaminya. Tidak mengenal tuannya, yaitu Tuhan Israel itu sendiri. Bahkan lembu saja mengenal pemiliknya. Nah, Tuhan mengatakan Israel itu lebih bodoh dari keledai karena tidak mengenal palungan. Jadi suatu bangsa pilihan diumpamakan lebih bodoh dari seekor hewan yang kita sebut bodoh. Karena apa? Tidak mengenal
palungan. Nah inilah Tuhan menunjukkan bahwa umatku tidak memahaminya. Nah, Tuhan ingin agar supaya umat Israel memahami seperti keledai mengenal palungan. Di Perjanjian Lama sudah dijelaskan oleh Tuhan yang mengatakan umatku tidak memahaminya. Mereka harus paham bahwa keledai saja mengenal palungan. Nah, karena itulah dia datang, kalau seperti tadi di ayat yang di poin pertama dikatakan dia dilahirkan, dibaringkan di dalam palungan supaya umatku mengerti, supaya umatku mengenal palungan itu apa, supaya datang ke palungan. Kalau keledai mengenal palungan, apakah kita tidak mengenal maksud palungan itu? Dengan melihat datang ke palungan, berarti kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan kita karena kita datang ke palungan. Mengapa datang ke palungan dikatakan mengenal Tuhannya? Karena di dalam palungan itulah ada sumber air untuk kita tidak haus lagi, menghilangkan dahaga kita, yaitu air kehidupan itu. Di dalam palungan itulah air itu yang digambarkan sebagai air kehidupan, yaitu bayi yang dibaringkan dengan kain lampin itu dibaringkan di dalam palungan. Supaya umatku memahaminya. Nah sampai sekarang apakah kita juga paham? Datang ke palungan sumber air hidup itu sehingga kita dikatakan mengenal Tuhannya kalau kita meminum air kehidupan itu. Gitu. Jadi kita lihat bahwa dari mempelai Ishak ada hubungannya antara mata air, palungan, dan calon mempelai. Dari peristiwa Yakub kita melihat bahwa setelah Yakub mempunyai kambing domba yang bercoreng-coreng, dia membawa di mana kambing domba itu menghasilkan anak-anak karena melihat tahan yang bercoreng-coreng di palungan saat mereka datang minum. Dan Yakub membawa semua harta bendanya ke rumah bapaknya. Dan juga kita melihat Musa bertemu Sipora, calon mempelainya yang saat ingin memberi minum domba-dombanya menimba air ke palungan. Itu 3 peristiwa yang kita lihat. Dan juga kemudian dikatakan keledai saja mengenal palungan yang disediakan tuannya, gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lebih lanjut lagi setelah berbicara mengenai mata air, palungan, mempelai. Nah, sekarang kita lihat air kehidupan itu datangnya dari mana? Dari mana datangnya air kehidupan itu? Di poin 7 kita melihat. Ya. Di poin 7 di Yeskiel 47. Ya, 1 sampai 12 saya nggak bacakan semuanya. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sini dikatakan bahwa ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Jadi dari sebelah selatan juga mengalir. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu mengalir, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Di sungai pemberi hidup yang keluar dari bait Allah ke laut asin. Di mana pada waktu itu Yeskiel melihat dia dibawa ya
kembali ke pintu bait suci. Di sini ceritanya bahwa dibawa dia keluar dari pintu timur itu, di mana orang itu mengukur 1000 hasta, dia disuruh berjalan, mata air itu masih sebatas kaki. Orang itu mengukur lagi 1000 hasta ke depan, dia diminta berjalan lagi sampai air itu setinggi lutut, kemudian berikutnya sampai sebatas pinggang, sampai menutup tinggi daripada Yeskil. Dan air itu mengalir ke laut, dan di mana dia mengalir, airnya menjadi tawar. Dan banyak makhluk hidup berkeriapan, ikan-ikan menjadi sangat banyak. Dan ikan-ikan yang besar yang juga dijumpai di laut. Nah, pada waktu dia dibawa balik kembali, dia melihat di sepanjang jalan itu, ya, di ayat 10a-nya, di sepanjang sungai itu banyak menangkap ikan, dan juga di ayat 12b, di sepanjang jalan itu banyak pohon-pohon yang mendapatkan air di tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan. Buahnya sangat lebat, menjadi makanan orang-orang, dan bahkan juga dikatakan daunnya menjadi obat. Nah, ini air kehidupan yang keluar dari pintu bait suci sebelah timur yang mengalir. Di mana saat mengalir itu airnya memancarkan kehidupan sampai ke laut. Banyak makhluk hidup dan juga menghasilkan pohon-pohon, buahnya dapat dimakan, daunnya bisa menjadi obat. Karena apa? Akibat daripada air kehidupan yang mengalir dari pintu bait suci sebelah timur. Nah, kalau kita lihat, ini adalah berlawanan dengan air bah. Ya. Air bah, di mana air bah itu mengalir akan mengalami kematian waktu zaman Nuh. Kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Jadi kalau air bah mendatangkan kematian, tetapi air yang keluar dari bait suci ini memberi kehidupan. Di mana air itu ada akan terjadi kehidupan. Ya. Di mana air mengalir akan terjadi kehidupan. Berlawanan. Di sini kita lihat dengan air bah waktu zaman Nuh. Kita masuk ke poin 8. Air kehidupan mengalir dari mana? Di sini dikatakan air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Kita lihat di Sakaria 14 ayat 7 sampai 9. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke timur, ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Jadi air itu mengalir terus-menerus, tidak memandang musim. Jadi selalu akan mengalir terus ke timur dan ke barat. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, setelah air kehidupan itu mengalir dari Yerusalem sehingga banyak terjadi kehidupan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dan tidak ada musim. Sepanjang masa akan mengalir terus menerus. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, kapan itu terjadinya, gitu kan? Air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Kapan? Nah, kemudian kalau kita lihat di Lukas 13 ayat 29 itu di bawah.
Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Banyak orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Ya. Dan akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Yaitu ke air kehidupan ini, ke Yerusalem ini. Banyak orang akan datang. Dan juga kita lihat juga ya, sebelum air kehidupan itu mengalir dari Yerusalem, pada waktu Yesus di dalam pelayanannya, dia mengatakan, ini sebelum air kehidupan itu mengalir dari Yerusalem. Dia mengatakan bahwa pada waktu orang mau ikut dia mengatakan, orang itu mengatakan, biar aku menguburkan orang tuaku dahulu. Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi saat itu semua orang di hadapan Yesus, mereka adalah mati. Semuanya mati. Jadi perlu dihidupkan, gitu kan? Perlu air kehidupan itu. Maka di Efesus 2 ayat 1 dan 5 dikatakan yang mereka mati kemudian dihidupkan. Jadi perlu dihidupkan. Manusia itu mati di hadapan Allah, perlu air yang mengalir dari Yerusalem itu sehingga mereka dihidupkan. Bahkan di 1 Korintus 15 ayat 20, 15 ayat 22 dikatakan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, persekutuan dengan air kehidupan itu dihidupkan kembali. Air yang mengalir dari Yerusalem itu menghidupkan yang mau percaya dan menerima dia. Nah, kemudian kita, siapakah yang memberikan air kehidupan itu? Siapa yang memberikan? Nah, kita sudah lihat di awal tadi bahwa dia dibaringkan di palungan, ya, tempat minum kambing dan domba. Nah, dia setelah dewasa di dalam pelayanannya di Yohanes 4 ya ayat 14 gitu ya. Dia mengatakan demikian kepada seorang perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini saat dia berbicara kepada perempuan Samaria meminta air, dan perempuan itu mengatakan, bagaimana kau akan memberikan air? Kau tidak mempunyai timba. Sehingga Yesus mengatakan demikian. Perempuan itu mengatakan lagi, apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini? Dia mengatakan, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Akan minum lagi. Tetapi air yang akan aku berikan, engkau tidak akan haus. Dan air itu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Di dalam dirimu akan menjadi mata air. Dan kemudian terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah inilah, kalau air kehidupan itu ada di dalam dirimu, air kehidupan itulah yang akan membawamu sampai kepada hidup yang kekal. Tidak mungkin tidak akan dibawa sampai kepada hidup yang kekal. Tidak mungkin akan binasa. Tidak mungkin akan dicampakkan. Akan terus-menerus memancar, menuntun sampai kepada hidup yang kekal. Air kehidupan yang diberikan, yang memancar di dalam dirimu. Kecuali air itu belum diberikan, belum memancar, maka engkau akan binasa. Tapi kalau sudah diberikan, air itu akan memancar terus-menerus. Sampai pada akhirnya kepada hidup yang kekal. Maka heran kalau orang sudah mengatakan, ya saya tahu air kehidupan. Tapi mengatakan masih binasa. Masih belum menerima hidup kekal. Bahkan dia harus melihat bahwa dia akan dipimpin terus. Sampai kepada hidup yang kekal. Apakah ini bohong? Apakah ini dusta? Tidak. Akan dipimpin terus.
Banyak orang masih memperjuangkan bagaimana saya nanti finalnya untuk mencapai hidup yang kekal. Saya masih bertanding. Tanpa mengacuhkan, tanpa melihat air kehidupan yang diberikan di dalam dirinya. Banyak orang tidak melihat air kehidupan yang diberikan di dalam dirinya itu. Sehingga masih mengatakan saya masih akan binasa. Saya masih terus bertanding sampai akhir. Sampai batas akhir yang bagaimana kamu bertanding. Sampai memenangkan pertandingan dan sampai mendapat hidup yang kekal. Sampai kapan? Sampai umur berapa? Terimalah air kehidupan yang akan memancar terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Bukan perjuangan kamu. Bukan apa yang kamu lakukan untuk membimbing itu. Yohanes 7 ayat 37 pun mengatakan, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Apakah kita belum merasakan di dalam hati kita mengalir aliran air hidup ini? Apakah kita mengacuhkannya, tidak memperhatikan, tidak merenungkan, membiarkan berlalu seperti itu saja, tidak mempercayai yang Yesus katakan, yang haus datang dan minum. Dan kalau percaya, sekali lagi saya katakan, kalau percaya, bukan saya yang katakan, Yesus yang katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, bukan kematian lagi. Banyak orang menyebarkan kematian, ketakutan, kekhawatiran di dalam apa yang dia beritakan. Ketakutan, kekhawatiran, kematian harus demikian supaya hidup. Perjuangkan. Terima air kehidupan yang akan mengalirkan aliran air hidup. Sudahkah ini terjadi dalam hidup kita? Perlu kita renungkan, ya, karena air itulah yang akan menuntun, memancar sampai hidup kekal. Ya. Jangan menyangsikan air kehidupan. Katakan saya sudah menerima dan akan memimpin terus kepada hidup yang kekal. Kemudian poin 10. Kristus menuntun ke mata air kehidupan. Wahyu 7. Anak domba menggembalakan dan menuntun ke mata air kehidupan. Ayat 16-nya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Tentu tidak akan haus lagi karena ada matahari dan terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, kalau kita bacain, untuk siapa ini? Yang masih hidup atau setelah kematian kita menerima air kehidupan itu? Dan untuk digembalakan dan dituntut ke mata air itu, apakah setelah kita mengalami kematian atau masih selama hidup ini? Ya tentu selama kita masih hidup inilah. Kalau kita katakan setelah kematian kita akan menerima air kehidupan ini, ya terlambat sudah. Karena menerima setelah kematian, waktu kematian itu belum menerima, ya terlambat. Jadi waktu hidup inilah Yesus mengatakan akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sudahkah? Masalahnya kan. Sudahkah merasakan penggembalaan itu dan menuntun ke mata air kehidupan? Sudahkah?
Kalau terjadinya nanti, ya, setelah kematian, berarti selama 2000 tahun ini dari abad pertama terus sampai abad ke-20 belum ada yang menerima air kehidupan. Kalau dapatnya setelah kematian, tidak ada yang mendapatkan setelah 2000 tahun ini. Tidak pernah ada. Berarti gagal. Yesus dia mengembalakan dan menuntun ke mata air kehidupan. Gagal. Selama 2000 tahun itu karena belum ada yang menerima dan meminum air kehidupan kalau setelah kematian. Jadi selama masih hiduplah digembalakan dan dituntun ke dalam mata air kehidupan. Loh, banyak yang mengatakan, dikatakan kan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Loh, itu kan terjadi setelah kita mati, kita tidak lapar dan tidak dahaga lagi. Banyak yang mengatakan demikian. Mereka tidak percaya bahwa menerima air kehidupan selama masih hidup ini. Karena nyatanya saya masih lapar, masih dahaga. Itu yang dibantah. Tapi apakah iya? Ayat ini menyatakan demikian. Kita ingat tidak perkataan Yesus? Di Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, dia mengatakan pada mereka ini, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Tidak akan lapar lagi. Sama seperti tadi, kamu tidak akan lapar lagi. Aku roti hidup, kamu tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku roti hidup, kamu tidak akan lapar lagi. Aku air hidup, kamu tidak akan haus lagi. Percaya tidak? Perkataan Yesus. Di kita masalahnya. Percaya tidak? Oh enggak, lapar dan haus itu nanti setelah kematian kita tidak akan mengalaminya. Lapar dan haus. Loh, Yesus mengatakan selama kita hidup, dikatakan kalau akulah roti hidup, sehingga kamu kalau datang kepada aku tidak lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, percaya siapa? Pemikiran kita, kata orang, atau perkataan Yesus? Nah, ini yang harus kita renungkan. Bahwa dia mengembalakan, menuntun, sudah terjadi bagi orang-orang yang mau digembalakan dan dituntun ke air kehidupan. Ke poin 11. Mereka yang haus diberi minum cuma-cuma. Cuma-cuma. Bukan kamu melakukan perbuatan pertandingan apapun yang kamu lakukan untuk mendapatkannya. Firman-Nya lagi kepadaku di Wahyu 21 ayat 6. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Cuma-cuma. Bukan usaha kamu, pekerjaanmu, pertandinganmu sampai akhir sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang kekal. Berarti kamu belum mendapatkan air kehidupan karena kamu masih bertanding, masih mengusahakan, masih melakukan segala macam tata cara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Cuma-cuma aku berikan. Telah terjadi. Aku Alfa dan Omega. Cuma-cuma. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan tujuh malaikat malapetaka petali itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi pengantin mempelai anak domba itu sudah diperlihatkan. Yang diberi minum cuma-cuma itu. Kemudian ayat 22-nya dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, mengapa dikatakan keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba? Nah, kita sudah lihat tadi, makanya saya perlu memperlihatkan dari perjanjian lama di mana air kehidupan itu mengalir keluar dari tahta Allah, dari bait suci, bait Allah. Air kehidupan itu mengalir. Di sana sudah digambarkan, sudah diperlihatkan dari tahta Allah.
Dan kemudian setelah perjanjian baru, air kehidupan itu dari tata anak domba. Dari tata anak domba, daripada Yesus yang dibaringkan di palungan, itulah air kehidupan itu. Jadi dikatakan di sini mengalir keluar dari tata Allah dan kemudian dari tata anak domba. Semuanya itu telah terjadi. Dikatakan aku Alfa dan Omega. Dikatakan oleh di kitab Wahyu itu. Kemudian kita ke poin 12. Tugas siapa sekarang yang memberikan air kehidupan setelah kematian Kristus? Tugas siapa yang memberikan air kehidupan? Ya. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendak ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Marilah, dikatakan 2 kali. Yang mendengar, marilah. Yang mendengar. Ya. Nah, kemudian marilah. Yang mendengar tentu kemudian menjadi haus. Tapi banyak orang mendengar tapi tidak menjadi haus. Karena bukan hanya barang siapa mendengar saja. Kalau hanya mendengar saja, tidak ada gunanya. Dia teriakkan yang pertama, marilah barang siapa yang mendengarnya. Banyak orang mendengar. Tapi mendengar tidak. Yang kedua, seruan yang kedua, marilah. Barang siapa yang haus. Mendengar tapi tidak haus, tidak ada gunanya. Banyak orang mendengar. Tiap hari, tiap minggu, mendengar firman di gereja, mendengar. Tapi tidak haus. Tidak ada kehausan sampai dahaganya hilang. Ya kalau haus datang. Jadi bukan hanya sekedar haus saja, kemudian datang, hendaklah ia datang dan mau. Nah ini saja tugas kita, gitu kan. Mendengar, haus, datang. Kemudian mengambilnya. Mendengar, haus, datang, mengambil. Mengambil air kehidupan cuma-cuma. Disayangkan mengapa banyak orang membuang seringkali kata cuma-cuma ini, mendengar, haus, datang, minum, cuma-cuma, diabaikan. Kamu harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Bertanding sampai akhir. Nah, tugas roh dan pengantin perempuan yang berkata marilah. Nah, siapakah roh dan pengantin perempuan itu yang jadi masalahnya sekarang yang berkata marilah. Kalau yang mengatakan marilah tetapi dia belum menerima air kehidupan, itu bohong. Cuma-cuma sia-sia dia mengatakan mari sedangkan dia sendiri belum meminumnya. Orang yang belum meminum mengatakan marilah datang, marilah. Nggak ada gunanya. Mereka yang sudah merasakan air kehidupan itulah yang berhak mengatakan marilah, dengar, haus, datang, minum. Siapa? Roh dan pengantin perempuan itu. Roh dan pengantin. Satu kesatuan roh dan pengantin. Bukan pengantinnya saja. Belum yang belum menjadi pengantin. Banyak mengatakan dirinya belum menjadi mempelai. Bagaimana berhak untuk memberikan air kehidupan. Belum menjadi pengantin. Banyak orang mengatakan saya belum menjadi mempelainya. Itu nanti jadi mempelainya. Tapi mau memberikan air kehidupan. Supaya orang mau mendapatkan hidup yang kekal. Atau belum menjadi pengantin perempuan. Tapi dikatakan roh dan pengantin perempuan. Jadi harus menjadi pengantin perempuan. Dan harus sudah bersama dengan roh itu. Bersama-sama.
Nah, siapakah roh dan pengantin perempuan? Di next 13. Wahyu 19. Tinggal 5 menit, Mas Wanda. Ya, oke. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Sudahkah menjadi raja Tuhan kita? Sudah. Sudah. Bukan nanti jadi rajanya. Kemudian ayat 7-nya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi pengantin sudah siap sedia, hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan kepadanya dikarunikan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Nah, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi perkawinan anak domba sudah tiba. Mempelainya sudah siap sedia. Nah, siapa mempelainya? Siapa mempelainya? Roh dan pengantin perempuan itu yang bersatu, menjadi satu. Kalau tidak menjadi satu, bukan mempelai. Seperti suami dan istri sudah menjadi satu. Di Kejadian 1 ayat 7, pada saat Allah menciptakan manusia, sudah memberikan gambaran mempelai itu yang menjadi satu. Roh dan pengantin itu sudah diberi gambaran menjadi satu. Kejadian 1 ayat 7. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini tujuan penciptaan manusia. Agar supaya menurut gambarnya diciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kita diciptakan menjadi manusia baru. Menjadi mempelainya. Sehingga menjadi satu dengan roh itu. Dengan Kristus. Yang sudah menjadi roh itu. Menjadi satu. Itu disebut menjadi satu roh. Mempelai sudah bersatu. Jadi sudah bersatu. Efesus 5 ayat 31. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Rahasia ini besar. Tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan suami istri antara Kristus dengan jemaat. Sudah menjadi satu. Roh dan pengantin perempuan sudah menjadi satu. Bahkan di sisi lain kalau mendengar lihat apa yang saya sharingkan 24 Juni. Ya, dikatakan siapa yang sudah bersama Kristus diberi tempat bersama-sama di sorga. Dalam Kristus mengarunikan segala berkat rohani di dalam sorga. Kita sudah di dalam sorga, diberi berkat rohani, sudah bersama dengan Kristus di sorga. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 4, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Yang tersimpan di surga, karena kita ada di surga, yang tersimpan di surga itu kita dapat melihat dan kita menerimanya. Yaitu ya apa? Yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, yang tidak binasa. Kita sudah mendapat yang kita tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yang tersimpan di surga, karena kita ada di surga. Kemudian pengantin perempuan itu diibaratkan bagaikan Yerusalem, kota kudus yang turun dari sorga. Dan berhiaskan pakaian kain lenan halus. Itulah kita dari sorga turun kembali ke bumi bagaikan suatu kota kudus yang sudah berhiaskan bagaikan pengantin. Sudah. Di perumpamaan tentang perjamuan kawin, engkau tidak memakai pakaian pesta, ditanya oleh Tuhan yang mempunyai pesta, tidak memakai pakaian pesta, dilempar keluar. Nah, kita sudah memakai pakaian pesta karena dari surga turun mengeluarkan suatu kota kudus. Dan kemudian juga dikatakan disitulah kita menjadi seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Bangunan yang tersusun rapi di mana dasarnya para rasul, pintu-pintunya dari 12 rasul, dari 12 suku, dan kita menjadi satu bangunan yang tersusun merupakan satu bangunan Yerusalem baru, kota kudus. Nah itulah, siapakah roh dan pengantin perempuan? Ya kita semua. Kalau belum menjadi pengantin, jangan mengatakan berhak untuk memberikan air kehidupan yang dilahirkan di palungan yang
memberi air kehidupan yang diletakkan di palungan supaya umatku mengenalnya, supaya umatku memperhatikannya. Kita memperhatikan yang di palungan, itulah air kehidupan yang memberi kehidupan pada kita, memancar sampai kehidupan kekal, dan kita mempelainya sehingga kita mengatakan marilah, marilah, marilah kita bisa membawa orang untuk memberikan air kehidupan. Kiranya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain sehingga orang pun mengalirkan air kehidupan dan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Suhanda atas pemaparan firman-Nya. Bapak Ibu, Pastor Suhanda sudah berbicara, tapi Roh Kudus akan tetap berbicara pada setiap kita sehingga memperbarui pola pikir kita.